Siapa bilang pembalap Indonesia cuma numpang lewat di Moto3? Kali ini, satu nama justru bikin pedok mulai melirik serius. Tampil konsisten, tenang, dan penuh percaya diri, Veda Pratama sukses mengunci posisi P3 dan memastikan tempat di Q2. Bukan sekedar hasil bagus, ini sinyal keras. Indonesia punya calon penantang di barisan depan. Performa menjanjikan kembali ditunjukkan oleh pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Pratama, dalam sesi kualifikasi ajang Moto3. Di tengah persaingan ketat dan tekanan tinggi, Veda tampil matang, bahkan melampaui ekspektasi banyak pihak. Hasil P3 yang ia raih bukan hanya angka di papan waktu, tapi bukti nyata perkembangan signifikan yang mulai terlihat dari balapan ke balapan. Lebih penting lagi, keberhasilannya menembus Q2 menempatkan dirinya dalam posisi strategis untuk bertarung di barisan depan saat race nanti. Namun, di balik euforia ini, muncul juga berbagai spekulasi dan harapan besar. Apakah ini hanya momen sesaat, atau benar-benar awal dari era baru pembalap Indonesia di level dunia? Sejak sesi latihan bebas, Veda Pratama sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Catatan waktunya stabil, ritmenya rapi, dan yang paling mencolok, kepercayaan diri yang meningkat. Di sesi kualifikasi, ketika banyak pembalap lain terlihat agresif bahkan cenderung terburu-buru, Veda justru tampil lebih kalem. Ia mampu mengatur timing keluar pit dengan tepat, memanfaatkan slipstream secara efektif, dan memaksimalkan setiap lap tanpa kesalahan berarti. Hasilnya, posisi P3 yang tidak hanya impresif, tapi juga konsisten dengan performa yang ia bangun sejak awal sesi. Lolos ke Q2 dalam Moto3 bukan hal mudah. Grid dipenuhi pembalap muda berbakat dari berbagai negara. Semuanya punya kecepatan dan ambisi besar. Namun yang membuat pencapaian Veda terasa spesial adalah cara ia meraihnya. Ini bukan hasil keberuntungan atau kecolongan di akhir sesi, melainkan hasil dari performa solid sepanjang waktu. Masuk Q2 berarti Veda kini berada di kelompok elit, para pembalap yang berpeluang besar start di barisan depan. Ini membuka peluang strategis, karena posisi start sangat krusial di Moto3 yang terkenal dengan pertarungan rapat. Kalau kita melihat beberapa sesi sebelumnya, ada pola yang cukup jelas. Performa Veda terus meningkat, konsistensi lap time makin baik, adaptasi terhadap motor semakin cepat, kepercayaan diri meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Veda tidak hanya mengandalkan bakat, tapi juga proses belajar yang berjalan dengan baik. Tim juga tampaknya mulai menemukan setup yang cocok untuk gaya balapnya. Dalam dunia Moto3, progres seperti ini adalah indikator penting bahwa seorang pembalap siap naik level. Seiring performa yang semakin menanjak, mulai muncul rumor di pedok bahwa Veda Pratama menarik perhatian beberapa tim yang lebih besar. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin ia akan mendapat tawaran untuk proyek jangka panjang atau bahkan naik kelas di masa depan. Namun perlu digarisbawahi, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut. Rumor ini masih sebatas pembicaraan internal dan pengamatan media. Meski begitu, bukan hal aneh jika performa seperti ini mulai mengundang perhatian. Salah satu hal yang paling menonjol dari penampilan Veda kali ini adalah mentalitasnya. Di usia muda, ia mampu tampil tanpa beban berlebihan. Tidak terlihat gugup, tidak panik, dan tetap fokus menjalankan strategi. Ini adalah kualitas yang sering menjadi pembeda antara pembalap biasa dan pembalap besar. Banyak talenta cepat di Moto3, tapi tidak semuanya punya mental kuat. Veda mulai menunjukkan bahwa ia memiliki keduanya. Meski hasil kualifikasi sangat positif, tantangan sesungguhnya justru ada di race nanti. Moto3 dikenal sebagai kelas paling liar, overlap antar pembalap sangat rapat, posisi bisa berubah dalam hitungan detik, kesalahan kecil bisa berujung fatal. Start dari posisi depan memang menguntungkan, tapi juga membawa tekanan tersendiri. Veda harus mampu menjaga konsistensi sejak lap awal, menghindari insiden di grup depan, memanfaatkan momentum tanpa terlalu agresif. Jika ia bisa menjaga ritme seperti di kualifikasi, peluang untuk finish di posisi atas sangat terbuka. Terlepas dari hasil akhir nanti, satu hal yang sudah jelas, ini adalah sinyal kuat bagi dunia balap internasional. Indonesia tidak lagi hanya jadi penonton atau pelengkap grid. Kehadiran Veda Pratama dengan performa seperti ini menunjukkan bahwa pembalap Indonesia mulai mampu bersaing secara kompetitif. Dukungan dari fans, perkembangan pembinaan dan kesempatan tampil di level dunia mulai membuahkan hasil nyata. Penampilan gemilang Veda Pratama dengan posisi P3 dan keberhasilan menembus Q2 bukan sekedar kabar baik. Ini adalah momentum yang bisa menjadi titik balik karirnya, sekaligus membuka jalan lebih lebar bagi pembalap Indonesia di kancah internasional. Fakta menunjukkan ia semakin matang dan konsisten. Sementara rumor mulai berdatangan, menandakan bahwa dunia mulai memperhatikan. Kini semua mata tertuju pada balapan nanti. Apakah Veda bisa mengubah performa kualifikasi menjadi hasil besar di race? Satu hal yang pasti, Veda Pratama